Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Manasikana. Saya dengan NIM G0025125. Saya berasal dari kelompok A10. Saya akan menjelaskan situs facialis. Nah, yang pertama itu ada musculi facialis. Musculi facialis itu adalah otot-otot wajah yang merupakan kelompok otot unik karena berkembang dari arcus pharyngeus. Nah, dia itu dipersarafi oleh nervus facialis N7. Fungsi utama otot-otot ini untuk mengontrol ekspresi wajah yang merupakan bagian penting dari komunikasi nonverbal manusia. Nah, oke, jadi saya akan langsung mengelompokkannya berdasarkan lokasi dan fungsinya. Otot-otot ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu ada kelompok orbitalis, ada kelompok nasalis, ada kelompok oralis, dan ada kelompok muskuli lainnya. Nah, yang pertama itu ada kelompok orbitalis. Nah, kelompok orbitalis ini berfungsi utama untuk menggerakkan daerah mata dan alis. Otot utama dalam kelompok ini adalah M. orbicularis osculi yang berfungsi untuk sphincter untuk menutup kelopak mata. Nah, otot ini memiliki dua bagian, yaitu pars orbitalis yang bertanggung jawab untuk menutup mata dengan kuat seperti etika mengadipkan mata, dan pars palpebralis ini mengatur penutupan mata yang lembut dan involunder seperti saat berkedip. Dan otot lain dari kelompok ini adalah muskuli corrugator supercilii yang terletak di bagian dalam alis. Bisa kita lihat di sini. Nah, kontraksi otot ini akan menarik alis ke bawah dan ke tengah, menimbulkan ekspresi kekhawatiran atau kesedihan. Tidak saya contohkan ya, karena nanti akan membuat saya sedih. Oke, next. Nah, yang kedua ada kelompok nasalis. Kelompok nasalis ini mengontrol gerakan pada hidung dan bagian sekitarnya. Bisa kita lihat di sini. Otot muskuli nasalis adalah ketot utama yang menutupi dorsum atau batang hidung. Nah, ia terdiri dari pars transversa yang memampatkan lubang hidung, dan pars alaris yang melebarkan lubang hidung. Nah, misalnya saat bernafas dalam, muskuli procerus terletak di antara alis dan pangkal hidung. Bisa kita lihat di sini. Nah, kontraksinya akan menarik kulit dahi ke bawah, menimbulkan kerutan horizontal di pangkal hidung yang sering dikaitkan dengan ekspresi marah atau keseriusan. Seperti itu. Nah, sementara itu muskuli depressor bisa kita lihat di sini. Septi ini bekerja sama dengan muskuli nasalis untuk menekan atau menurunkan bagian septum hidung. Oke, jelas. Next. Sorry, nggak bisa di next. Oke. Nah, kelompok yang ketiga ada oralis. Kelompok oralis ini adalah kelompok terbesar dan paling kompleks karena mengendalikan berbagai gerakan mulut dan bibir. Ini tuh sangat penting untuk ekspresi wajah dan bicara. Kelompok ini dapat dibagi lagi menjadi otot-otot utama atau otot pengangkat atau elevator, dan otot penurun depressor. Bisa kita lihat di sini. Nah, otot utama muskuli orbicularis oris ini berfungsi sebagai sphincter mulut, mengatur penutupan dan berbagai bentuk bibir seperti untuk bersiul, mencium, atau berbicara. Nah, muskuli buccinator ini tuh membantu
membentuk dinding pipi dan berperan penting dalam proses mengunyah dan mendorong makanan kembali ke antara gigi geraham. Oke, bisa dimengerti. Oke, kelompok muskuli atas atau pengangkat, otot-otot ini umumnya tuh menarik sudut bibir ke atas untuk membentuk ekspresi bahagia. Kelompok ini mencakup muskuli risorius atau menarik sudut mulut ke samping untuk senyum lebar, dan ada muskuli zygomaticus major dan minor untuk mengangkat sudut bibir untuk senyum, serta muskuli levator labii superioris dan muskuli levator anguli oris. Nah, dia tuh untuk mengangkat bibir atas, dan muskuli levator labii superioris alequenasi memiliki fungsi unik karena dapat mengangkat bibir atas sekaligus melebarkan lubang hidung. Seperti itu. Nah, kelompok muskuli bawah atau penurun, otot-otot ini kebalikan dari kelompok atas. Dia tuh menciptakan ekspresi sedih atau marah. Nah, muskuli depressor anguli oris menarik sudut bibir ke bawah, dan muskuli depressor labii inferioris ini menarik bibir bawah ke bawah, sedangkan muskuli mentalis menyebabkan penonjolan bibir bawah dan berkerutnya kulit dagu, seperti ekspresi keraguan atau cemberut. Nah, next, ini ada muskuli lain. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, dia tuh terdapat beberapa otot yang yang tidak secara teknik ini berada di regio facialis sentral, namun tetap berkembang di arcus pharyngeus kedua dipersarafi oleh nervus facialis. Nah, muskuli platysma ini adalah otot leher yang luas. Kontraksinya ini dapat menarik sudut mulut dan kulit leher ke bawah. Nah, sering terlihat saat ekspresi ketakutan atau tegang. Nah, muskuli ocularis ini interior. Nah, ini bisa di merah-merahin ini. Muskuli auricularis ini tuh ada anterior, superior, dan posterior, adalah otot-otot kecil yang menggerakkan telinga. Bisa kita lihat. Meskipun pada manusia fungsinya itu sangat terreduksi. Nah, muskuli occipitofrontalis adalah otot yang membentang dari dahi hingga ke belakang. Ke belakangnya tuh bagian kepala ini. Nah, bagian frontalisnya ini mengangkat alis dan membuat kerutan horizontal di dahi, mengekspresikan keterkejutan. Kayak kalau kita tuh kaget seperti itu. Oke, next. Nah, ini perbandingan dengan muskuli musticatoris. Nah, sebagai perbandingan penting untuk membedakan muskuli facialis dengan muskuli musticatoris, otot atau otot mengunyah. Nah, meskipun keduanya berada di area kepala, otot mengunyah berkembang dari arcus pharyngeus. Pertama dipersarafi oleh nervus trigeminus nervus. Otot-otot ini bertanggung jawab untuk pergerakan rahang saat mengunyah. Dari dalam keluar, otot-otot tersebut adalah muskuli masseter dan muskuli temporalis, yang merupakan dia tuh elevator penaik mandibula utama. Nah, serta muskuli pterygoideus medialis ini dia tuh juga berperan sebagai elevator. Bisa lihat di sini, tapi gambarnya agak blur ini, mungkin karena terkendala signal ya. Oke, satu pengecualian yaitu adalah pterygoideus lateralis ini tuh yang berfungsi sebagai depressor atau penurun mandibula. Nah, dia tuh membantu membuka mulut yang melakukan gerakan rahang ke samping. Oke, next. Nah, ini ada neurovaskularisasi. Lanjut, neurovascularisasi
vascularisasi ini, sorry gambarnya ini agak blur lagi ya. Oke. Jadi ini tuh area wajah yang memiliki suplai darah yang sangat kaya dan persarafan yang kompleks, yang memungkinkan fungsi motorik atau ekspresi dan fungsi sensorik. Bisa kita lihat di sini. Nah, nervus facialis ini atau saraf wajah merupakan saraf motorik utama untuk seluruh otot ekspresi wajah. Nah, sebelumnya cabangnya ini menyebar di wajah nervus facialis. Dia tuh membentuk jalinan kompleks yang disebut dengan plexus. Sorry, ini gambarnya agak ini ya. Plexus parotideus di dalam glandula parotidea. Nah, dia itu atau bisa disebut dengan kelenjar parotis. Secara klinis, plexus ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada ramus temporofacialis, dia tuh menuju ke atas, dan ramus cervicofacialis, dia tuh menuju ke bawah. Kedua bagian ini kemudian menghasilkan 5 cabang terminal utama yang menyebar seperti kipas untuk mempersarafi seluruh wajah. Ada rami temporalis, dia tuh mengendalikan otot dahi dan alis tadi. Ada rami zygomatiki yang mempersarafi otot di pipi dan sekitar mata. Itu masih di sekitar pipi kita ini dan di sekitar mata kita. Ada rami buccales yang mengendalikan otot pipi dan bibir atas. Ada juga ramus marginalis mandibularis yang berjalan di sepanjang rahang di bawah untuk otot bibir bawah dan dagu. Dan yang terakhir itu ada ramus coli yang mempersarafi emplatisma di leher. Nah, sebagian tambahan ada nervus auricularis di posterior, ini juga muncul sebagai cabang di nervus facialis, namun dia tuh memiliki jalur ke arah belakang, di arah belakang telinga untuk mempersarafi otot di area tersebut. Oke, next. Dia ada ada vasculari arteri. Sorry gambarnya tadi nggak aku skip. Oke, kita lanjut ke ini vaskularisasi arteri. Nah, dia tuh bisa disebut atau suplai darah pada area wajah, utamanya didominasi oleh cabang-cabang dari arteria carotis eksterna. Selain itu, terdapat kontribusi lebih kecil dari arteria carotis interna. Sorry, ini gambarnya blur semua. Sebenarnya ini jelas, mungkin karena emang sinyalnya agak kurang ini ya. Nah dia tuh oke. Terus dia tuh bisa disebut terutama selain untuk kontribusi arteria carotis interna, terutama mulai cabangnya, yaitu arteria ophthalmica. Bisa disebut ophthalmica, oke. Dia tuh atau carotis eksterna sebagai sumber utama. Nah, dia tuh bercabang dari 8 arteri yang lebih kecil yang mendistribusikan darah ke seluruh ke seluruh struktur di luar tengkorak. Nah, termasuk wajah, lidah, kelenjar tiroid atau area posterior kepala. Nah, arteria carotis eksterna atau ACE ini dia tuh salah satu pembuluh darah utama di leher yang bertanggung jawab untuk mensuplai darah ke sebagian besar struktur luar tengkorak, termasuk wajah, leher atau tiroid, dan lidah dan maksila. Oke. Nah, 4 cabang pertama cenderung lebih muncul pada bagian anterior leher. Nah, ada tiroida superior yang mensuplai kelenjar tiroid. Ada apharyngea ascendens. Nah, ini tuh dia untuk mensuplai faring. Ada A lingualis yang menuju lidah, dan ada A facialis yang sangat penting karena mensuplai bagian besar
wajah atau situs facialis. Setelah memberikan cabang-cabang anterior, ACE ini melanjutkan jalur dengan memberikan cabang-cabang posterior dan medial. Nah, cabang-cabang posterior meliputi occipitalis yang mensuplai kulit kepala di bagian belakang di sini, dan ada A auricularis posterior yang mengarah ke bagian belakang telinga dan kulit kepala. Nah, terakhir ini ada ACE berakhir dengan membelah menjadi dua cabang terminalnya. Ada A temporalis superficial yang berjalan di depan telinga untuk mensuplai sisi kepala dan kulit kepala. Serta maxillaris ini tuh menuju di bagian struktur dalam untuk mensuplai struktur profunda wajah, rahang, dan hidung. Nah, 8 cabang ini dia tuh memastikan vaskularisasi yang luas dan kaya di area kepala dan leher. Oke, next. Ada vaskularisasi vena. Nah, vaskularisasi vena ini dia tuh pembuluh darah utama yang berperan krusial dalam drainase darah dari area kepala dan leher. Dia tuh sesuai dengan informasi yang tertera pada gambar, dia ini mengalirkan darah dari daerah wajah dan daerah lain di kepala secara umum, termasuk dari otak dan struktur di dalam tengkorak. Vena ini berfungsi untuk mengalirkan darah dari rongga tengkorak, otak, area wajah, dan daerah leher kembali ke jantung. Nah, selama perjalanannya, V jugularis ini interna menerima sejumlah anak cabang yang membawa darah dari berbagai wilayah superficial atau permukaan kepala dan leher, termasuk vena facialis, vena lingualis, vena pharyngea, vena occipitalis, vena thyroidia superior, ada vena thyroidia media. Selain itu, vena juga menerima aliran darah melalui venae emissariae yang menghubungkan vena-vena superficial di kulit kepala dengan sinus-sinus vena dural di dalam tengkorak tersebut. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.